Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari sesi 739. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM 22043153 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan nama saya Resta Julia dengan NIM 22043156 dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan nama saya Fatia Juniati dengan NIM 22017011 dari Prodi Sastra Indonesia. Oke, baiklah, kami akan menganalisis dua kasus video yang Ibu beri. Yang pertama mengenai analisis kasus Menteri Agama Yakut Khalil tentang pengeras suara. Jadi, kemajuan teknologi sekarang ini hampir semua masjid dan musola di seluruh dunia telah memiliki dan menggunakan alat pengeras suara atau yang sering disebut speaker. Pengeras suara masjid sangat umum terdengar minimal 5 kali sehari untuk keperluan azan sholat. Sedangkan yang terjadi saat ini, penggunaan pengeras suara masjid terjadi pada jam di mana masyarakat sedang beristirahat dan pengeras suara masjid saat ini memiliki banyak kegunaan. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola selama ini diatur dalam instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenak yang terbit pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 2018 Kemenak menerbitkan lagi surat edaran pelaksanaan instruksi Dirjen Bimas Islam. Selanjutnya tahun 2022 ternyata aturannya diganti dengan peraturan lebih tinggi, yakni berupa surat edaran Menteri Agama. Penggunaan pengeras suara menimbulkan pro kontra di masyarakat karena dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan hak-hak individu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat yang dengan sistem inilah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikat suatu kesatuan organisasi. Berikut analisis pengeras suara masjid berdasarkan filsafat Pancasila. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Fatia. Nah, kepada Fatia saya persilakan. Analisis peraturan pengeras suara masjid dengan prinsip-prinsip Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana pada dasarnya menegaskan secara ontologi bahwa manusia hidup di dunia harus selalu bertakwa dan beriman kepada Tuhan. Nah, sila pertama memiliki makna sebagai ontologi, sebuah ilmu pengetahuan yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat dan bangsa Indonesia agar di dalam kehidupan tidak melakukan perbuatan yang tercela dan merugikan orang lain. Dalam konteks pengaturan pengeras suara ini, aturan penggunaan pengeras suara antara lain pengeras suara luar digunakan untuk azan sebagai penanda waktunya sholat, di mana dibunyikan 5 kali dalam sehari. Lalu kemudian pengeras suara dalam digunakan untuk doa dengan syarat tidak meninggikan suara. Lalu prinsip kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam permasalahan ini, peraturan dalam penggunaan pengeras masjid harus memperhatikan hak-hak warga sekitar agar tidak terganggu dengan suara toa yang terlalu keras, di mana aturan soal volume toa masjid dimaksimalkan berada di 100 dB atau desibel. Lalu suara toa masjid harus menjaga suasana yang nyaman bagi semua pihak dengan mengutamakan suara yang merdu dan fasih, serta tidak meninggikan volume suara. Lalu prinsip ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, di mana prinsip ini mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks ini, pengeras suara masjid harus digunakan dengan bijak, yang artinya tidak terlalu berlebihan karena hal itu dapat mengganggu masyarakat dan sebagai bentuk menghargai sesama baik yang beragama muslim maupun beragama non-muslim. Lalu pengeras suara ini dapat digunakan pula sebagai sarana pengumuman kegiatan keagamaan tetapi tetap memperhatikan volume toa tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizky Ananda. Kepada Muhammad Rizky saya persilakan. Prinsip keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dalam peraturan penggunaan pengeras
masjid harus memperlihatkan aspirasi masyarakat sekitar, di mana dalam prinsip ini mengandung makna dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semua kontroversi mengenai penggunaan pengeras suara masjid harus diselesaikan dengan keputusan bersama, adil, dan seimbang oleh semua pihak, sehingga tidak adanya masyarakat yang merasa terganggu lagi. Prinsip kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya musyawarah Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Dalam konteks ini, peraturan penggunaan pengeras masjid harus memperhatikan hak-hak warga sekitar untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Selama itu, peraturan tersebut juga harus memperlihatkan kesetaraan bagi semua warga Indonesia tanpa diskriminasi dan menerapkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan untuk menciptakan harmoni dan kebersamaan dalam masyarakat. Berdasarkan analisis video tentang pengeras suara yang kemudian dikaitkan dengan filsafat Pancasila, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pengeras suara atau toa di masjid yang diperbolehkan tapi dengan bijak, tidak terlalu keras dan tidak berlebihan, serta tetap memperlihatkan nilai-nilai dasar Pancasila. Hal ini terkait dengan kebebasan beragama, kesetaraan derajat, harkat, dan martabat manusia. Kemudian saling menghargai satu sama lain untuk menciptakan kenyamanan dan ketenangan bersama, mencari solusi dan permasalahan dengan menghargai semua pendapat dan atau aspirasi masyarakat, lalu menciptakan keputusan yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Selanjutnya, kami akan menganalisis video kedua mengenai kasus penyerangan terhadap pekerja tower BTS, di mana semenjak perkembangan zaman teknologi mulai berkembang, dalam menjalani teknologi elektronik dibutuhkannya sinyal dalam menjalankannya. Salah satunya yaitu sinyal Telkomsel, di mana dibutuhkannya tower penegak sinyal dalam menjangkau semua daerah, baik daerah berkembang maupun daerah terpencil. Tak hanya itu, tower penegak sinyal juga membutuhkan tenaga manusia dalam menjalankannya. Salah satunya di daerah Papua, yang mana terjadinya kasus yang tidak berkemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau disingkat KKB terhadap pekerja Tower Base Transceiver Station atau BTS Telkomsel yang sedang melakukan perbaikan. Kasus tersebut memakan korban sebanyak 8 orang pekerja tewas dan 1 pekerja selamat, di mana kasus tersebut jika dikaitkan dengan konteks filsafat Pancasila, tindakan tersebut melanggar nilai-nilai fundamental dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kasus penyerangan tersebut termasuk melanggar sila pertama. Sila ini menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan, dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi tidak mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dan dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama tidak diajarkan untuk menyerang dan mencelakai sesama manusia, melainkan untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain serta saling bertoleransi. Untuk pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Fatia. Sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana mengajarkan kita untuk memiliki sikap saling mencintai sesama manusia, rasa tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi dan menghargai hak asasi setiap individu. Sedangkan kasus penyerangan ini menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia, di mana KKB menyerang pekerja tanpa ada salah atau gangguan dari pekerja tersebut yang mengakibatkan 8 pekerja tewas. Ini menunjukkan bahwa ia tidak adanya perikemanusiaan antar sesama manusia. Lalu pada sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, di mana sila ini mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, persatuan ini sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam penyerangan KKB ini menunjukkan tidak adanya rasa persatuan dan menghargai perbedaan yang ada, melainkan memecah belah bangsa Indonesia yang memperlihatkan tindakan radikal dari rakyat Indonesia. Untuk pembahasan sila keempat dan sila kelima akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky Ananda. Pada sila keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghargai suara rakyat dalam pengambilan keputusan dan menjunjung tinggi demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Namun, tindakan KKB dalam membunuh pekerja pembantaian BTS perbaikan BTS Telkomsel justru menunjukkan tindakan otoriter yang tidak mengindahkan suara rakyat dan nilai-nilai demokrasi. Lalu sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniyah. Dalam kasus ini tentunya melanggar sila kelima di mana tidak adanya keadilan bagi para korban dan keluarga yang ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan terbatasnya akses. Selain itu, tindakan tersebut merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan di wilayah Papua. Pelanggaran ini juga tidak adanya menerapkan nilai-nilai toleransi dan kesetaraan untuk menciptakan harmoni dan kebersamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus memperjuangkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk di wilayah Papua. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa hak-hak rakyat Papua dihormati dan dilindungi, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan di wilayah Papua, sehingga masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi yang ada. Nah, dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali kejadian atau peristiwa yang melanggar filsafat Pancasila, di mana masih saja terjadi konflik antar sesama warga negara Indonesia yang mencerminkan tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berwarga negara. Seperti dua kasus di atas yang menggambarkan betapa tidak adanya kesadaran diri sebagai warga negara yang dapat menghargai nilai-nilai Pancasila, sehingga hal ini dapat menyebabkan memecah belah bangsa Indonesia. Baiklah, itulah tadi hasil dari diskusi kami mengenai video kasus yang diberikan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.